Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Dwi Utami dengan NIM 250701500079. Saya dari kelas A dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Tujuan pembuatan video yaitu menelusuri perjalanan perkembangan saya dari masa prenatal hingga usia 12 tahun. Metodologi pengumpulan data, sumber utama, wawancara dengan orang tua yang memberikan penjelasan mengenai riwayat kesehatan, perkembangan masa kecil dan pengalaman pendidikan awal saya. Dokumentasi foto-foto dari bayi hingga SD. Tantangan dokumentasi foto-foto yang tidak lagi lengkap dan ingatan keluarga saya yang tidak sepenuhnya detail, sehingga saya perlu melakukan klarifikasi. Memasuki masa prenatal dan kelahiran, kondisi prenatal, kehamilan kedua, usia ibu saat hamil 27 tahun. Kondisi kehamilan trimester 1-3 stabil, tidak ada keluhan apapun. Pola nutrisi baik, aktivitas lancar dan produktif. Kesehatan ibu optimal dan terjaga. Kondisi emosional dan psikologis ibu dalam keadaan terkendali. Faktor protektif dari dukungan keluarga, hubungan sosial dan rutin memeriksa kehamilan hingga kelahiran. Akses layanan kesehatan mudah. Proses kelahiran, usia kehamilan saat lahir 9 bulan, proses persalinan normal, kondisi bayi saat lahir berat 3 kg dan panjang 50 cm. Menurut WHO, berat normal bayi saat baru lahir 2,5-4 kg dengan panjang 47-53 cm. Kondisi ibu pasca melahirkan baik dan sehat. Selanjutnya, analisis teoritis. 1. Faktor prenatal yang mungkin memengaruhi perkembangan selama masa prenatal. Kesehatan ibu berada dalam kondisi optimal, asupan nutrisi tercukupi, serta tidak ada paparan terhadap zat beresiko atau teratogen, sehingga proses pembentukan organ dan pertumbuhan janin berlangsung secara normal. 2. Teori relevan. Teratologi dan prenatal development stage ditinjau dari perspektif teratologi, ketiadaan paparan teratogen menjadi faktor protektif yang memungkinkan setiap tahap perkembangan prenatal dari germinal hingga fetal berjalan sesuai pola biologis yang sehat dan tidak mengalami hambatan. 3. Mengapa kondisi prenatal sebagai fondasi perkembangan berikutnya? Karena pertumbuhan fisik, pembentukan sistem saraf, serta kesiapan bayi untuk beradaptasi setelah lahir berkembang secara normal dan mendukung tumbuh kembang yang positif di tahap-tahap berikutnya. Selanjutnya, masa bayi yaitu 0-2 tahun. Perkembangan fisik dan motorik saya, pertumbuhan, berat badan 3,6 kg dan tinggi badan 56 cm. Milestone motorik, tengkurap pada usia 4 bulan, duduk pada usia 6 bulan, merangkak pada usia 8 bulan, dan berdiri pada usia 9 bulan. Semua tahap tersebut termasuk sesuai rata-rata selain pada tahap berjalan yaitu pada usia 14 bulan dan berlari di usia 2 tahun. Kesehatan bayi sehat dan jarang sakit, pola tidur teratur dan pola makan seimbang. Mengacu pada buku Santrok 2012, berat badan bayi 0-2 bulan perkiraan normalnya saat lahir sekitar 2,5-4 kg, usia 1 bulan sekitar 3,2-4,5 kg, usia 2 bulan sekitar 4-5,6 kg. Tinggi atau panjang badan bayi 0-2 bulan yaitu usia lahir sekitar 48-53 cm, usia 1 bulan sekitar 52-56 cm, usia 2 bulan sekitar 54-58 cm. Selanjutnya, pada perkembangan kognitif tahap sensori motor Jan Piaget, objek permanens atau kebertahanan objek, saya mulai menunjukkan pemahaman tentang objek permanens ketika mampu mencari mainan yang disembunyikan di balik selimut. Sebelumnya, ketika benda itu tidak terlihat, saya menganggapnya hilang. Namun, pada usia sekitar 8 bulan, saya mulai memahami bahwa benda tersebut tetap ada. Eksplorasi lingkungan, saya aktif mengeksplorasi lingkungan melalui aktivitas meraih, menggenggam, memasukkan benda ke mulut, dan memukul-mukulkan mainan. Imitasi, saya mulai meniru ekspresi wajah seperti memasang ekspresi wajah mengejek ketika orang dewasa melakukannya terlebih dahulu. Seiring bertambahnya usia, imitasi saya juga berkembang menjadi meniru gerakan sederhana seperti bertepuk tangan. Selanjutnya, mengenai perkembangan bahasa, saya memasuki tahap babbling pada usia sekitar 5 bulan. Pada tahap ini, menurut teori perkembangan bahasa awal, bayi mulai bereksperimen dengan suara sebagai bentuk persiapan menuju produksi kata bermakna.
Saya mengucapkan kata pertama di usia 5 bulan dan kata pertama muncul yaitu baba. Hal ini sesuai dengan tahap awal produksi kata menurut teori perkembangan leksikal. Perkembangan vocabulary, jumlah kosakata saya meningkat secara bertahap sepanjang tahun kedua kehidupan. Menurut teori interaksionis, peningkatan ini terjadi karena interaksi rutin dengan orang tua yang menyediakan scaffolding melalui pengulangan, penamaan objek, dan respons verbal yang konsisten. Komunikasi awal, pada fase awal komunikasi, saya menggunakan gestur seperti mengangkat tangan untuk digendong. Hal ini sejalan dengan teori pragmatik awal yang menjelaskan bahwa bayi memahami fungsi komunikasi sebelum mampu menggunakan bahasa. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional, trust versus mistrust Erikson. Pada tahap trust versus mistrust, saya memperoleh pengalaman yang konsisten dalam banyak hal dari pengasuh utama. Hal ini membentuk rasa percaya atau basic trust bahwa lingkungan dan kebutuhan saya aman, dikutip dari Rothenberg dan Fonseca 2024. Attachment dengan caregiver. Saya memiliki attachment yang paling kuat dengan ibu karena menjadi figur yang paling sering memberikan kontak emosional. Sejalan dengan teori Bowlby bahwa kelekatan aman terbentuk melalui kedekatan dan sensitivitas pengasuh, dikutip dari Arianda et al. 2022. Saya menunjukkan stranger anxiety pada usia 7 bulan, ditandai dengan reaksi takut atau ragu terhadap orang asing. Separation anxiety muncul pada usia 8 bulan ketika ibu meninggalkan ruangan. Temperamen bayi, berdasarkan pengamatan keluarga, saya digambarkan sebagai bayi dengan temperamen easy, karena saya mudah beradaptasi dengan rutinitas, jarang rewel, dan respons terhadap perubahan lingkungan relatif tenang. Selanjutnya, konteks pengasuh utama yaitu orang tua usia 1,5 tahun berhenti minum ASI dan minum susu formula pada usia 1,5 sampai 2,5 tahun. Lingkungan keluarga aman dan tentram, peristiwa penting pada saat pindah rumah pada usia 8 bulan. Memasuki masa anak awal yaitu 2-6 tahun, perkembangan fisik dan motorik, pertumbuhan, berat badan 11-19 kg, dan tinggi badan 83-120 cm. Kemampuan motorik kasar, saya dapat berlari lebih stabil dan melompat dengan kedua kaki. Motorik halus, menggambar garis, memegang pensil, dan lebih tepat dalam menyusun balok. Kemandirian makan dan berpakaian saya terbilang belum berkembang sepenuhnya karena masih disuap saat makan dan dibantu untuk mengenakan pakaian hingga memasuki PAUD. Pada perkembangan kognitif, yaitu tahap pre-operasional menurut Piaget, ditandai dengan cara berpikir yang masih bersifat egosentris. Contohnya, saya melihat situasi masih dari sudut pandang sendiri. Saya juga menunjukkan animisme ketika menganggap boneka atau mainan memiliki perasaan. Pada masa ini, bermain simbolik berkembang pesat. Saya sering menjadikan boneka sebagai teman bermain favorit. Rasa ingin tahu saya cukup kuat saat kecil, melalui banyak pertanyaan sederhana tentang apapun yang ada di hadapan saya. Perkembangan bahasa, saya mengalami perkembangan bahasa yang normal, ditandai dengan banyak kosakata dan kemampuan menyusun kalimat yang lebih panjang walaupun belum terlalu lancar. Pada masa ini, saya juga sering membuat kesalahan pengucapan atau tata bahasa. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional. Saya berada pada tahap initiative versus guilt menurut Erikson, ditandai dengan meningkatnya dorongan untuk mencoba hal baru dan mengambil inisiatif dalam bermain, meskipun terkadang muncul rasa bersalah saat tindakan saya dianggap salah. Saya memiliki banyak teman bermain saat PAUD. Saya memulai sosialisasi di PAUD dengan proses adaptasi yang awalnya membutuhkan pendampingan sebelum akhirnya dapat mengikuti kegiatan dengan nyaman selama 2 tahun. Pernah suatu waktu saat es krim saya dicicip sedikit, pada saat itu saya langsung menangis dan tantrum dengan berguling di lantai. Saat memasuki tahap ini, saya tidak takut gelap, tetapi selalu ingin ditemani. Selanjutnya, perkembangan moral, saya berada pada tahap pre-konvensional menurut Kohlberg, sehingga pemahaman saya tentang benar dan salah, utamanya didasarkan pada konsekuensi, seperti takut dimarahi atau ingin mendapatkan pujian. Konteks, pola seorang tua saya cenderung hangat dan responsif. Rutinitas harian saya meliputi bermain, belajar, makan tepat waktu, dan waktu tidur siang.
Memasuki masa anak tengah dan akhir yaitu usia 6-12 tahun, saya mengalami pertumbuhan fisik yang stabil. Berat badan anak pada rentang usia ini umumnya berada pada kisaran 20-40 kg, sedangkan tinggi badan berkisar 115-150 cm, tergantung usia dan faktor biologis. Saya menjadi lebih aktif dalam berbagai kegiatan fisik serta olahraga. Kesehatan saya umumnya baik dan menjelang usia 11-12 tahun mulai tampak tanda awal pubertas. Perkembangan kognitif, saya memasuki tahap operasional konkret menurut biasa, sehingga mulai mampu berpikir logis dan memahami konsep konservasi. Kemampuan akademik berkembang, hobi saya sewaktu kecil adalah bermain sepeda. Mata pelajaran favorit yaitu bahasa. Selanjutnya perkembangan bahasa. Kemampuan komunikasi saya semakin lancar didukung oleh kemampuan membaca dan menulis yang semakin baik. Buku favorit saya adalah seputar detektif. Perkembangan sosial emosional, saya berada pada tahap industri versus inferiority menurut Erikson, sehingga mulai membangun rasa kompeten melalui tugas sekolah dan aktivitas sosial. Waktu kecil saya merasa diri saya cukup mampu dalam pelajaran tertentu. Saya menilai diri saya sebagai anak yang ingin melakukan segala sesuatu dengan benar. Saya memiliki satu orang sahabat hingga tamat SD, saya akrab dengan guru-guru dan dinilai sebagai anak yang aktif oleh guru saya. Relasi dengan keluarga lancar, tantangan saya ada pada agak kurang dalam inisiatif. Selanjutnya perkembangan moral, saya berada pada tingkat konvensional menurut Kohlberg, sehingga penilaian moral lebih banyak dipengaruhi oleh aturan sosial, keadilan, dan keinginan untuk diterima. Rasa empati juga meningkat, membuat saya lebih memahami perasaan orang lain. Saya juga menilai diri saya sewaktu kecil sebagai anak yang suka menolong. Konteks, saya bersekolah dasar swasta dan saya senang bersekolah di sana. Prestasi akademik, saat kelas 1 SD mendapatkan ranking 5, kelas 2 SD dengan ranking 4, dan kelas 3 SD dengan ranking 3. Saya juga mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Rutinitas sama seperti masa anak awal dengan waktu bermain yang lebih kurang. Peristiwa penting sebelum saya masuk SD, saya ingin mendaftar di luar pulau tetapi batal karena tidak betah. Refleksi personal dan pembelajaran. Apa yang Anda pelajari tentang diri sendiri? Dari meninjau perkembangan saya sejak 0-12 tahun, saya menyadari pola pertumbuhan yang selama ini tidak terlihat. Saya mendapat insight tentang bagaimana pengalaman awal membentuk cara saya bereaksi, belajar, dan berhubungan dengan orang lain. Pemahaman ini membuat saya melihat diri sendiri dengan lebih jelas dan lebih menghargai proses yang telah saya lalui. Apa yang Anda pelajari tentang perkembangan manusia? Saat teori perkembangan diterapkan pada diri sendiri, konsep-konsep tersebut terasa lebih nyata. Beberapa teori menjadi lebih mudah dipahami karena saya melihat contohnya dalam pengalaman pribadi. Hal ini memperkuat cara saya memahami perkembangan manusia dan membantu saya membangun perspektif yang lebih empatik sebagai calon psikolog. Terima kasih kepada keluarga yang telah berbagi cerita dan mendukung proses refleksi ini. Saya juga memberikan apresiasi untuk perjalanan perkembangan saya sendiri yang membentuk saya hingga saat ini. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu untuk mata kuliah psikologi perkembangan anak ini.